Oke. Siapa lagi yang mau di ini? Alfarizi, Pak. Alfarizi. Alfarizi. Oke, Alfarizi. Absennya nomor berapa? Nomor 1. Satu ya. Oh. Oke, udah kelihatan? Sudah, Sir. Oke. Here is why New Zealand is such an ideal place to live in. Di ini aja ya, judulnya nanti dibuat simpel aja gitu. Apa intinya gitu. Bukan nggak boleh kayak gini, tapi kita jadi bingung gitu. Buat aja misalnya kalau mau sebutin jumlahnya boleh 3 alasan mengapa gitu. 3 alasan mengapa enggak. Kalau ini kan jadinya kayak kalimat gitu, bukan kayak frasa. Kalau judul itu kan bagusnya frasa gitu. Bukan kalimat. Kalau ini udah ada subjek, ada to be-nya gitu. Nanti perbaiki aja ya. Kemudian New Zealand has become quite popular for the first couple of the year. The tragedy in this shaken the world, but how horrible it was for people and how the leader Jacinda Ardern handled the crisis. Okay, popular American voter who were scared that Donald Trump might have voted. Many people had talked. Okay. There are 3 reasons why New Zealand is considered to be the most ideal country. Many people had talked about moving to New Zealand. That happened. Oke, ini kepotong ya, Pak Rizi. Di sini kamu mau bahas tentang ideal country, tapi di sini many people talk about moving to New Zealand that had happened. Dah, oke. Di sini kamu masih bahas hanya sampai pindah ke New Zealand. Kamu belum mungkin tambah 1 kalimat lagi yang bahas tentang New Zealand as ideal country gitu. Mungkin kamu bisa bilang di sini misalnya apa ya? Many people thought about moving to New Zealand if that happened. They apa ya? They think New Zealand is an ideal country gitu. Misalnya kamu tambahkan. Jadi kamu bilang dulu mereka berpikir atau mereka menganggap bahwasanya New Zealand itu adalah negara yang ideal. Terus kalau misalnya memang ada di mana tuh kamu baca misalnya. Karena kalau kamu bilang orang mikirnya New Zealand itu negara ideal gitu, orang mau pindah ke sana, tapi kamu nggak ada sumber yang menguatkan, maka nanti itu pernyataan kamu nggak kuat gitu. Jadi nanti kamu tambahkan ya kutipannya 1 kalimat lagi, tambah kutipannya. Habis itu setelah kamu bilang itu baru kamu bilang ada 3 alasan kenapa New Zealand itu diconsider to be the most ideal country to live. Not just for American, but also for everyone who wishes to be better to live. Oke. Kemudian titik. Kalau misalnya kamu mau kayak gini, it is because jangan gini ya.
gimana ya? There are aja terus. Kan 3 ya. Jadi nggak usah it is because. Kamu there are New Zealand has high quality of life. Terus jadi kalau ini kan apa namanya, poin pertama kamu kalimat, ya kan? Berarti poin keduanya juga pakai kalimat. Ini tambah berarti di sini it lists as one of the safest countries and it has, tambah aja it di sini. And tambah subjeknya ya, berarti it has a strong multicultural society. Oke. Okay. Referensinya juga belum kamu tulis ya? Oke. Okay. Ya, saya nunggu udah selesai semua baru saya tulis. Boleh. Oke, okay. Who does not want high quality of life? Everyone does. And New Zealand has it. When talking about quality of life, having a decent paying job is one of crucial determining factor. The data collect by ini ya, yang lain juga ya. Kalau misalnya kalian nggak mau mulainya dengan the first reason juga nggak masalah. Jadi boleh aja langsung seperti ini. Oke. Index life, the number. Nah ini kenapa kamu taruh dalam tanda ini? Berarti ini kutipan langsung. Saya bingung kemarin tuh, Sir. Saya tengok di PPT dari Sir itu kan nggak pakai kutipan. Tadi saya takut, jadi saya taruh aja. Iya, Mak. Itu kan kalau misalnya kamu taruh seperti ini, enggak, saya bukan bilang ini salah. Berarti ini memang kamu kutip persis asli seperti tempat kamu ambil. Kamu ambil dari mana? The data collect by the ECD, Better Life Index. Ini apa sumbernya? Buku. Dari internet. Dari internet. Ini 77% of people ini memang seperti ini di dalam sumbernya. Iya. Ya, oke, berarti nggak apa-apa. Gitu. Ya. The number is much higher than the average. Other crucial factor is education. Okay. New Zealand also known for having some of the best universities in the world. Nah, ini misalnya kayak ini ya. University of Auckland itself is ranking 157. Ini kamu harus taruh sumbernya gitu. Karena kalau misalnya kita bilangin pengetahuan kita secara awam, kita pasti nggak tahu. Paling kita taunya ya bagus gitu. Tapi kalau udah pakai 57 ini kamu taruh sumbernya. Misalnya sumbernya QS University ya. Terus atau apa gitu. The final key factor is healthcare. New Zealand provides its people with free or heavily subsidized healthcare. The fact that New Zealand are enjoying free healthcare make life expectancy higher than with or meet quality of life for those living in New Zealand is among one of the highest. Oke. Itu aja. Nanti kamu perbaiki. Oke. Ada pertanyaan, Pak Rizie? Itu jadi setiap ngasih data tuh harus buat kayak kutipan gitu, apa nggak bisa dibuat untuk referensi aja nanti gitu? Maksudnya gimana? Itu kan saya kasih banyak data gitu. Ya. Nah, kan harus dibuat kayak kutipan yang data pertama itu, Sir. Iya, harus dibuat ya. Karena kalau misalnya kamu nggak buat ini, maka saya yang baca, saya akan anggap ini adalah pemikiran kamu gitu. Jadi nggak bisa untuk ditaruh di referensi aja gitu. Nggak bisa, dia jumlah yang kita kutip di atas itu harus sama dengan yang kita taruh di referensi. Nggak boleh misalnya di dalam ini yang kita tulis kutipannya hanya 2, tapi ternyata referensinya sampai 5, itu nggak boleh. Oke.
Karena nanti nggak terdetek tuh yang mana kamu kutip, yang mana pemikiran kamu gitu. Pasti kalian mikirnya gini ya, maksudnya, oh kita baca aja sampai 100 buku, kemudian kita tulis, kemudian 100 bukunya kita lampirkan sebagai referensi. Ya nggak seperti itu. Jadi jumlah yang dikutip di atas itu harus sama dengan yang di bawah, supaya ketahuan tuh, oh ini tulisan dia sendiri, ini pendapat dia, ini opini dia, ini data penguatnya yang dia kutip dari sumbernya gitu. Jadi gitu ya. Oke. Oke, yang lain siapa yang mau dicek? Ada? Cut Kemala, Pak. Kamsina, Sir. Oke, bentar ya. Cut Kemala absennya nomor berapa? Nomor 23 kayaknya, Pak. Nomor 23. 23. 23. Cut 28 ya. 23 si Rizka. Oh. Yang tentang kucing, Pak. Ya, yang mana nih artikelnya? Oh, yang tugas 8. Yang artikel-artikel itu referensi aja, Pak, biar Bapak bisa baca langsung. 8. Oke. Adopting a cat bring benefit. Ini ya sama ya. Jadi kalau judul itu kalau bisa frasa aja gitu, jangan kalimat. Kalau ini kan udah ada subjek, ada verbnya, ada objeknya. Jadi mungkin bisa apa ya? A benefit adopting a cat boleh gitu. Atau nanti cari yang menarik. Intinya harus frasa ya, jangan kalimat. Iya, Pak. Cat are very popular animal and the population is very large in the world. It's so pure. Oke, ini nggak nyambung ya. Kalimat pertamanya kamu bilang kucing popular animal, kemudian populasinya banyak. Terus tiba-tiba kamu udah nge-describe kucing. Kalau misalnya di kalimat kedua kamu nge-describe kucing, maka kalimat pertamanya kamu bilang apa ya? Kucing adalah binatang favorit manusia, gitu. Baru kalimat keduanya kamu jelasin tentang deskripsinya. Jadi nanti cari kalimat lain ya yang pertamanya. Atau kalau misalnya kamu bilang kalimat pertamanya cat a very popular animal and population is very large in the world, maka kalimat kedua penjelasnya itu adalah ya jumlah apa misalnya jumlah kucing yang diadopsi oleh manusia boleh gitu. Misalnya Iya, Pak, ya. tambah itu, Pak. Tapi susah cari datanya, kayak nggak ketemu gitu. Iya, kalau misalnya kayak gitu jangan dipaksakan yang kalimat ini, karena kan ini kemarin dia main idea ya.
main ID apa? Topik ya, topik. Topik sentence. Topik sentence itu harus nyambung dengan supporting sentence-nya. Oh, ya. Jadi ya kalau misalnya memang kalimat penjelas keduanya itu tentang kucing, ya mendingan kalimat pertamanya itu yang tadi. Kucing adalah hewan populer yang diadopsi oleh manusia. Enggak juga. Itu kalimat keduanya. Berarti kalau misalnya ini apa tadi? Kucing adalah binatang yang banyak diadopsi, yang banyak dipelihara oleh manusia gitu. Baru kalimat keduanya ini, his soft, pure, adorable shape, voice, and behavior make people melt, and his beautiful have made him very popular in both the real world and virtual world. Ini nanti coba dicek lagi ya. Ini kamu pakai tiba-tiba his. His ini nggak jelas nunjuknya ke siapa. His ini nunjuk siapa? Kalau kucing nggak bisa pakai his, Pak. Iya, tapi kamu nggak bisa langsung pakai his. Kamu bilang dulu di depannya gitu. Kau pakai cat dulu, Pak. Misalnya gini, kamu bilang, saya punya seekor kucing yang bernama apa? Misalnya kamu kasih namanya Adi. Nggak ada nama Adi kan di sini. Namanya Adi. Terus his soft pure, itu baru boleh gitu. Ya, baru his ini ketika kamu pakai kata ganti, maka harus jelas dia merujuk ke siapa. Pak, kalau ini kan esainya tujuannya untuk banyak orang kan, maksudnya nggak yang dari saya personal. Itu gimana cara bikin kalimat depannya supaya bisa kena yang hisnya tuh? Yang mana? Kamu masih tetap pakai his? Ya, yang saya yang kalimat tadi saya bilang, kamu pakai di depannya apa? Kucing, tapi kucingnya nanti satu ya. Karena ini his, kalau kamu pakai his. Ini cat-nya banyak. Kucing adalah binatang populer yang disukai oleh manusia gitu. Oh. A cat is a very popular animal that people like gitu. Baru nanti his soft pure, baru nyambung gitu. Oh ya Pak. Jadi harus nyambungnya. Ini his, berarti di sini cat-nya satu. Tapi kalau cat-nya di sini jamak, maka di sini pakainya there. Oh, pakai D gitu, Pak. Ya. Yeah, there are a lot of stray cat on the street who want to have owner. Okay. Ask for food and efficient, but not everyone to adopt for opinion. Like, ada opinion that also continue the cat has many benefits. Okay. Ini ya, ini kan kamu bilang di sini apa? There are a lot of stray cat, bukan. But no everyone they afraid of growing opinion. Ini kan growing opinion, nanti kamu bisa buat tambahkan kutipan gitu. Pasti ada kan sumber yang kamu ambil. Siapa yang bilang opini bahwasannya kalau memelihara kucing itu bisa transmit toxoplasma gitu. There are amazing benefit. Terus di sini kamu kan berangkat dari apa nih? Dari pernyataan kebalikan ya. Kamu udah bilang adopsi kucing itu opininya nggak bagus. Terus nanti kamu tambahkan sebelum there are ini tambahkan however atau sebaliknya atau tetapi sebenarnya ada banyak manfaat yang didapatkan dengan memelihara kucing, yaitu for mental health, for physical health, for man, guardian, and for ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu nanti mau nulis 6-6-nya? Iya, tapi pendek-pendek, Pak. Ya, ngapain kalau pendek-pendek? Nggak apa-apa ya kalau kamu mau nulis 6-6-nya boleh, tapi kalau kamu nulisnya pendek-pendek, nanti kan kualitas penjelasan kamu jadi jelek.
Nanti penilaiannya jadi jelek. Artikel Dah. saya ada banyak cari, Pak. Dan sampai Hah? 6 tah. Artikel yang saya cari sampai 6 tah 5 gitu, Iya, Pak. tapi Jadi kamu boleh iya. aja 6. Kamu misalnya sebutin nih, there are amazing benefit to keep cat, namely ada 6 nih misalnya. Udah. Tapi kamu kan mau apa yang saya minta kan cuma 3 nih. Ya udah kamu bilang aja dalam essay ini penulis akan membahas 3 alasan yang penulis anggap paling bagus gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau hilangin nih, kalau kamu mau hilangin ambil 3 aja boleh gitu. Tapi kalau kamu misalnya nggak mau hilangin, mau tetap sebutin 6-6-nya, tapi yang kamu mau tulis cuma 3, kamu boleh sebutin yang kayak tadi. Dalam artikel ini saya akan membahas 3 alasan yang menurut saya sangat, menurut penulis sangat sangat bermanfaat gitu. Yang manfaatnya sangat besar gitu. Supaya kamu nanti nggak banyak kali paragrafnya. Nanti kamu bingung sendiri. Pak, kan saya juga punya kucing, Pak. Terus ya saya menulis pengalaman pribadi saya ke dalam esai, tapi biar kedengarannya bagus gitu, nggak yang menurut saya doang gitu kan, Pak. Kayak mana cara nulisnya? Biar Ya, kayak di sini ada nggak? Yang mana kalimatnya? belum saya masukin karena saya nggak berani. Nanti Nah, udah, takutnya kayak misalnya kamu mau nulis gimana? kan kucing saya kan pernah nyelamatin saya dari kelabang-kelabang atau kayak hewan-hewan yang berbisa gitu. Terus saya menulis kayak penulis sudah merasakan manfaat kalau kucing itu bisa menyelamatkan pemilik atau segala macam gitu, Pak. Ya udah, itu kayak kamu bilang itu, tinggal kamu translate ke bahasa Inggris saja. Berarti kan nggak apa-apa kalau opini penulis sendiri dimasukin gitu, nggak Iya, akan nggak apa-apa. merubah. Nggak apa-apa. Tapi jangan kamu ceritakan nanti proses dia menyelamatin kamu di mana, pertama, kedua, itu nanti udah jadi bukan esai. Nggak akademik lagi. Tapi kalau cuma 1 kalimat kayak tadi nggak masalah. Tapi kan nanti masuknya nggak bisa di mental health ya, berarti masuknya nanti di Itu Pak, can be a lifesaver. lifesaver gitu. Mana? Ini boleh. Habis kamu ceritain, nanti kamu tambah. Bahkan penulis juga pernah merasakan sendiri kucing penulis, my cat save me from apa yang tadi itu. Nah, gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Berarti nanti kamu pilih hanya 3 supaya nggak banyak gitu. Ini juga belum selesai ya? Udah Pak itu. Nah, ini kan mental health ini lebih ke apa ya? Decrease stress ya. Iya. The first benefit is for mental health. There are about people suffering from depression in the world that have a big role in thinking. Ini lagi. Ini yang kayak gini. Ini kamu nggak bisa bilang kayak langsung kayak gini. Ini pasti kamu harus ambil di orang lain kan? Misalnya just petting, playing, sleeping, or even talking with your cat can have an effect on anxiety and stress level because activity will make the body produce hormone oxytocin. Nah, ini kan orang-orang kayak kita nggak tahu nih kalau kita nggak baca dari sumbernya. Nah, jadi yang harus dibuat referensi itu yang gini-gini, yang kira-kira pernyataan itu kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngutip dari expertnya. Gitu. Oh, nanti saya bikin, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngutip sesuatu yang kira-kira kalian nggak akan tahu tuh kalau nggak ngutip dari expertnya, maka itu harus ada referensinya. Karena ketika misalnya saya baca di sini tanpa referensi, maka ini adalah pernyataan kamu gitu. Oke ya. Ya, Pak. Nah, ini juga kutipannya nggak kayak gini. Kontan.co.id langsung aja tahunnya. Nggak usah pakai akses on November ini, nanti taruhnya di referensinya. Jangan di badan teksnya. Gitu.
berarti itu tanggal doang aja, Pak? Iya, apa aja kontan.co.id sama tahun aja udah. Kayak yang kemarin ini saya ngutip-ngutip yang lain gitu. Ini kan Pak, kontan.co.id-nya ini dia kan situs gitu. Terus situsnya ini ngambil data dari si cat protection tuh. Jadi bikin aja cat protection set bla 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 bla. Habis itu bawahnya baru kontan.co.id, nggak apa-apa kan Pak? Nggak usah, nggak masalah. Oke, kayak gini udah bisa. Support by the result of survey by cat protection. Gimana ya? Ini sampai ini mana pembuka penutupnya? Penutupnya sampai dekat yang di bawah itu Pak, cuman tanda kutipnya terpotong. Ini berapa kalimat ini? Ada 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, ini kalau 40 kamu nggak bisa ngutip sepanjang itu. Kalau misalnya lebih dari 40 kata kan harus terpisah dia dalam paragraf sendiri. Jadi ini terlalu banyak nih kalau kamu kutip secara langsung. Jadi kamu paraphrase saja. Kamu paraphrase saja misalnya cat protection menyatakan apa gitu. 85% cat owner merasa bahwasannya mereka mendapatkan impact yang positif. Udah sampai di situ aja. Baru nanti dalam kurung kontan.co.id 2020 gitu. Oke ya, jadi kalau kutipannya itu lebih dari 40, itu nggak bisa kalian masukkan dalam teks. Dia harus terpisah dalam paragraf sendiri. Kalau yang boleh itu yang di bawah 40 kata. Ini lebih dari 40. Baca lagi ya yang kemarin udah saya kirim. Yang apa itu panduan penulisan proposal skripsi, sistem penulisan berbasis academic writing. Di situ ada tentang EPA style. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah Pak. Sir, Mei mau nanya, Sir. Ya, silakan. Kan nggak ada batasan tuh mau berapa banyak kutipan di dalam sebuah paragraf. Jadi, Sir, kan biar esainya itu enak dilihat. Sir kan udah banyak pengalaman baca esai. Jadi, Mei mau tanya kalau biar esai enak dilihat itu maksimum kita ngutip di dalam paragraf itu ada berapa kutipan, Sir? Tergantung panjang paragrafnya ya. Kalau misalnya segini, kayak sepanjang paragraf 1 ini, itu ya paling 1 ya. 1 lah, paling banyak 2. Paling banyak 2. Kalau untuk esai yang paragrafnya sepanjang ini. Kalau misalnya yang paragraf 2 ini kan lumayan panjang. Mungkin bisa 3 gitu. Intinya jangan kebanyakan gitu. Makanya kemarin saya bilang minimal itu 1 paragraf itu 1 kutipan. 1 paragraf 1 kutipan atau paling banyak itu ya 3. 1 paragraf itu 3. Paragraf normal ya. Karena kalau misalnya nanti kutipan semua, ya nggak bagus. Thank you, Sir. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, siapa lagi tadi? Satu lagi? Karsina ya? Yes, Sir. Tadi setelah Sir jelasin punya si Cut, udah jelas, Sir. Saya udah tahu saya kesalahannya di mana, Sir. Oke, nggak jadi ditampilin lagi? Boleh, Sir. Boleh ditampilin juga. Oke, kita tampilin aja ya. Terakhir ya. Nomor absen berapa, Karsina? 51, Sir. 51. Yang mana? Tugas 7 ya? Iya, Sir.
Nanti nama filenya dibuat ya, paragraf, boleh juga tugas 7 paragraf 1 sampai berapa gitu, biar saya tahu yang mana, nanti bingung. Oke, kita mulai dari atas ya. Nama titik. Kenapa nama pakai titik? Yang pakai titik itu singkatan ya. Jadi name titik 2 langsung gitu. Nim itu kalau misalnya kalian pakai di atasnya name pakai bahasa Inggris, NIM-nya jangan pakai NIM, tulis saja student number gitu. Terus kalau maupun pakai NIM itu semuanya huruf besar. Terus kalau mau semester 3 ya jangan set semester gini, semester titik set gitu. Jadi ikutin penulisannya supaya rapi, unit titik 1 gitu. Supaya rapi ya, jangan yang di atas lain, yang di bawah lain lagi. Yes, sir. Oke, judul biasanya huruf besar ya. Huruf awalnya itu huruf besar, the impact, D-nya berarti besar, impact-nya huruf besar, C-nya huruf besar, kata depan enggak, education, E-nya huruf besar, in-nya tetap Indonesianya udah betul. Jadi nanti perhatikan ya penulisannya. Terus ini juga, ini kan bisa di rata kiri, rata kanan supaya rapi. Soalnya saya buat dari HP, sir. Laptop saya rusak, sir. Gimana ya? Ya coba diusahakan, suruh kirim dulu ke teman, minta teman yang edit gitu, atau usahakan cari komputer. Sir. The temporary closure of education institution as an effort to prevent the spread of COVID, what has impact on the of students, including in Indonesia. The impact of COVID on education in Indonesia. Oke. Ini tesis statementnya belum ada ya, Kersina? Yes, sir. Ini saya belum tahu di impact-nya, kamu harus sebutkan di sini ada 3 impact gitu, apa gitu. Atau kalau banyak sebutin gitu. Oke ya, ini masih tesis statement-nya masih belum ada. Idenya udah oke. This pandemic learning is transferred to online. Oke ya, mungkin yang paragraf pertama itu tadi kesalahannya, nanti kamu rapikan lagi. Terus paragraf kedua mungkin sudah bisa ya jadi alasannya. Jadi alasannya berarti efek pertamanya adalah pembelajaran online itu tidak selalu bagus gitu, atau bukan tidak ada masalah, pasti ada masalah. Jadi pertama adalah pembelajaran online yang bermasalah, misalnya itu impact-nya. Nanti kamu rapikan lagi ya. Yes, sir. Oke, ada pertanyaan Karsina? Dari yang ini benar nggak, sir? Dari from an article written by Nurjani, ini benar nggak, sir, gini? From article written by Nurjani, explain limitation on technology by the teacher and student. There are many types of problems that hinder the implementation of the learning method. First, technology limitation by student and teacher. From the article, boleh sih, tapi nanti kamu tambahkan tahunnya gitu, tahun berapa. Oh, yes. Nurjani dalam kurung tahunnya. Explain limitation of mastery of information technology and teacher student. Gitu. Tinggal tambah tahun aja yang kutipannya. Yes, sir. Yes, sir. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Yes, sir. Sebelum kita cukupkan. Udah jam 10, hampir jam 10. Ada pertanyaan? Ada yang kesulitan mungkin? Yang lain tulis terus ya. Karena nanti penilaian akhirnya adalah hasil tulisan kalian yang terakhir. Dan jangan pernah
jangan sekali-kali coba copy paste dari tulisan orang lain. Pasti akan ketahuan nanti. Jadi kalau misalnya kalian copy paste dan ketahuan nanti, saya akan langsung kasih E. Jadi ulang semester depan. Oke, jadi silakan tulis kalau ada masalah boleh. Kalian nggak harus hari kuliah ya. Kalau misalnya hari lain kalian mau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Kalau bisa di grup ya, jangan japri. Karena kalau japri itu nanti kadang-kadang nggak sempat saya baca gitu. Atau kadang-kadang saya baca aja nggak sempat saya balas. Jadi di grup aja supaya saya bisa lihat. Gitu. Dan juga kawan-kawan lain bisa belajar dari pertanyaan kalian. Jadi nggak usah malu bertanya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada, cukup. That's all for today. Thank you for your attending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week. Jangan lupa nulis terus ya. Paragraf 3. Sir, Ya, yang rekodnya tadi masukin ke YouTube ya, Sir? Ya, Soalnya boleh. tadi keluar sendiri ininya. ya boleh. Ya, Sir.